Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintan Merlinda dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anabolisme. Anabolisme adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya. Contoh anabolisme yaitu ada fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis adalah perubahan zat-zat anorganik karbon dioksida dan air oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat dengan bantuan cahaya. Reaksi fotosintesis terjadi di organel sel yang disebut kloroplas, yang biasanya ditemukan pada daun tumbuhan. Kloroplas memiliki membran tangkap, ada membran luar dan membran dalam. Kloroplas memiliki cairan yang disebut dengan stroma, yang digunakan untuk menyimpan fotosintesis. Kemudian ada tilakoid yang merupakan struktur kantong datar yang berisi klorofil. Tumpukan tilakoid disebut dengan grana. Proses fotosintesis berlangsung melalui dua tahap. Ada reaksi terang yang membutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Jadi, reaksi ini hanya berlangsung di siang hari. Dan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya sebagai sumber energi karena sumber energinya berupa energi kimia. Menurut teman-teman, apakah reaksi gelap bisa terjadi di siang hari? Jawabannya bisa teman-teman, karena tidak dipengaruhi oleh cahaya, tetapi bergantung pada energi kimia. Reaksi terang, ciri khasnya butuh energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia, yaitu ATP dan NADPH2 yang akan digunakan pada reaksi gelap. Terjadi di membran tilakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem. Fotosistem tersusun dari pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Fotosistem dalam fotosintesis ada dua, yaitu fotosistem P700 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 700 nanometer. Fotosistem 2 P680 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 680 nanometer. Fungsi pigmen dalam fotosistem menangkap energi cahaya untuk melepaskan klorofil A. Ada dua macam aliran elektron. Yang pertama, aliran non-siklik dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya ditangkap oleh klorofil. Proses ini menghasilkan ATP dan diterima fotosistem 1. Yang kedua yaitu aliran siklik. Elektron dilepaskan oleh fotosistem 1 yang akan kembali ke fotosistem 1. Proses ini menghasilkan ATP. Reaksi gelap ciri khasnya tidak bergantung pada energi cahaya, tetapi dari reaksi kimia. Hasil reaksi terang yang terjadi di stroma merupakan reaksi pembentukan glukosa. Ada 3 tahap dalam reaksi gelap, yaitu tahap fiksasi, tahap reduksi, dan tahap regenerasi. Tahap fiksasi terjadi pengikatan 3 karbon dioksida oleh 3000 losa bifosfat dengan bantuan enzim RUBP karbosilase dan membentuk 3 molekul PGA. Tahap reduksi terjadi penambahan gugus fosfat pada PGA oleh ATP menjadi DPGA. Selanjutnya direduksi oleh NADPH2 menjadi PGAL. Tahap regenerasi terjadi pelepasan fosfogliseraldehid menjadi glukosa. 1 PGAL disintesis menjadi setengah glukosa. 5 PGAL diregenerasi menjadi 3 RUBP. Selanjutnya ada kemosintesis, merupakan proses pembentukan zat organik dengan memanfaatkan sumber energi hasil reaksi kimia. Energi diperoleh dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang diserap dari lingkungan. Kemosintesis dapat ditemukan dalam pembentukan sulfat oleh bakteri sulfur.
contohnya Thiobacillus dan Bagiatoa. Pembentukan nitrat oleh bakteri nitrat dan bakteri nitrit, yaitu Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Bakteri memperoleh energi dari hasil oksidasi senyawa tertentu. Organisme yang melakukannya disebut kemoautotrof, mengoksidasi senyawa tertentu, dan energi yang dihasilkan untuk asimilasi karbon. Bakteri kemosintesis mampu membuat karbohidrat dari bahan mentah anorganik, tetapi mereka tidak menggunakan energi cahaya. Bakteri kemosintesis memperoleh energi dan elektron dengan melaksanakan oksidasi beberapa substansi tereduksi yang ada di alam sekitarnya. Energi yang telah didapat tersebut dipakai untuk mereduksi karbon dioksida menjadi karbohidrat dengan cara yang sama seperti yang dilakukan bakteri belerang fotosintetik. Oksidasi ini menghasilkan energi untuk mendorong reaksi sintesis bakteri. Nitrat yang dihasilkan menyediakan keperluan nitrogen bagi tumbuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.